Antusiasme tinggi, Erick Thohir lobi Australia upayakan tambahan kuota tiket supporter Indonesia di Sydney menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI terus berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Australia terkait kuota tiket bagi supporter Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat tingginya animo para pendukung skuad Garuda yang ingin menyaksikan langsung pertandingan di Sydney. Diperkirakan banyak pendukung Garuda akan hadir di stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya agar Federasi Sepak Bola Australia membuka lebih banyak akses penjualan tiket bagi supporter Indonesia. Kami terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu juga membuka akses untuk penjualan tiket. Memang kemarin sistemnya itu dijual dulu sebagian, nanti insya Allah ada dibuka lagi. Jadi memang animonya luar biasa, ujar Erick kepada wartawan. Ia juga menambahkan bahwa dukungan besar dari supporter Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki semangat yang luar biasa dalam mendukung tim nasional. Tiket pertandingan Australia versus Indonesia sebenarnya telah dinyatakan habis sejak 11 Februari 2025. Sydney Football Stadium memiliki kapasitas sekitar 42.000 penonton. Sesuai aturan standar, supporter tim tamu biasanya mendapatkan jatah 5% dari kapasitas stadion. Dengan demikian, diperkirakan sekitar 4.200 supporter Indonesia dapat hadir untuk mendukung tim secara langsung. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu supporter Indonesia mendapatkan akses tiket. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua keputusan tetap berada di tangan panitia dan Federasi Sepak Bola Australia. Dengan tingginya dukungan supporter Indonesia, diharapkan Timnas Garuda semakin termotivasi untuk memberikan performa terbaik di Sydney untuk bisa meraih asa ke Piala Dunia 2026. Chase. Media Irak mengatakan Timnas Indonesia layak lolos Piala Dunia 2026 karena bantuan 19 pemain keturunan. Pemain-pemain di Eropa yang memiliki darah Indonesia berhasil diyakinkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu pun berefek kepada peningkatan kualitas performa dan hasil Timnas Indonesia. Setelah lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan memastikan tempat di putaran final Piala Asia 2027, Timnas Indonesia dalam trek tepat ambil bagian di Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Timnas Australia di posisi 3, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk finish 2 besar, Timnas Indonesia mesti minimal mendapatkan 7 poin tambahan di 4 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7 poin itu bisa didapat dari Australia, 1 angka, serta masing-masing 3 poin saat menjamu China dan Bahrain. Bermodalkan 4 pemain keturunan tambahan seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, peluang Timnas Indonesia merealisasikan target di atas terbuka lebar. Sejauh ini, PSSI telah meyakinkan 19 pemain dari Eropa untuk mewakili Timnas Indonesia senior, tulis akun media Irak. Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, ingin membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 3 di bawah Australia, tulis akun media Irak. Federasi, media, dan fans mendukung agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kami mendoakan yang terbaik agar mereka lolos Piala Dunia 2026. Harap media yang memiliki sekira 9.000 followers di Instagram ini. Menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Terdekat, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Di 2 laga ini, pelatih Patrick Kluivert mengincar 4 angka. Bikin bangga, pemain Timnas Indonesia U17 Matthew Baker jalani debut di Melbourne City U23. Seperti yang diketahui, Baker sejatinya memang bermain di Akademi Melbourne City. Ia yang awalnya berada di Melbourne City U18 dipercaya untuk tampil membela tim reserves dari skuad utama klub tersebut. Baker debut saat Melbourne City U23 melawan Moreland City di laga lanjutan NPL Victoria Premier League 1.
Kompetisi itu merupakan kasta ketiga di sepak bola Australia. Penampilan Baker di laga debutnya pun terbilang apik. Ia dipercaya bermain selama 90 menit dan sukses membantu Melbourne City menang telak 8-1 atas lawannya, yakni Moreland City. Baker tampil penuh selama 90 menit dalam lanjutan NPL Victoria Premier League 1. Kompetisi kasta ketiga di Australia. Dalam pertandingan tersebut, ia berkontribusi dalam kemenangan besar timnya, dengan skor 8-1 atas Moreland City. Bunyi laporan dari akun Instagram @nusantara.ballers. Sebelumnya, Baker sempat dipanggil Indras Jafri untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, pemain berposisi sebagai fullback kiri itu hanya diperbolehkan mengikuti satu turnamen oleh klub Ntea, Melbourne City. Kala itu, Baker bisa bermain untuk timnas Indonesia U20 dan U17. Pada akhirnya, Baker memilih bermain bersama Nova Arianto di timnas Indonesia U17 untuk menghadapi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 30 April 2025. Kini, melihat nama Baker semakin bersinar bersama Melbourne City, fans Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, sudah menantikan aksinya di Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen tersebut, pelatih Nova Arianto ditargetkan bisa lolos fase grup. Jika lolos fase grup, maka timnas Indonesia U17 berhak bermain di ajang Piala Dunia U17 2025. Sebab syarat untuk meraih tiket Piala Dunia U17 2025 adalah mampu menembus babak perempat final, yang berarti harus lolos fase grup. Media Vietnam ketakutan lihat. Timnas Indonesia U22 asuhan Gerald van den Burg. Timnas Indonesia U22 datang ke ASEA Games 2025 dengan status juara bertahan. Saat itu, skuad Garuda Muda menjadi juara usai membantai tim kuat Thailand dengan skor 5-2 di partai puncak. Mayoritas personel Timnas Indonesia U22 saat itu pemain-pemain yang membantu skuad Garuda lolos 16 besar Piala Asia 2023. Beberapa di antaranya Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Untuk edisi kali ini, nama-nama di atas memang tidak bergabung karena usianya sudah lebih dari 22 tahun. Namun, penggantinya bisa lebih garang. Hal itu asalkan pemain-pemain abroad bisa diizinkan bergabung seperti Dion Marks, Top Os, Tim Gaipens, FCMN, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Rafael Struijk, Brisbane Roar, dan Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21. Belum lagi sempat tersiar kabar rencana PSSI menaturalisasi Delano van der Heyden, Feyenoord Rotterdam U21, dan Mauro Zylstra, FC Volendam. Kehadiran dua nama ini praktis mempertajam lini serang skuad Garuda Muda. PSSI menyusun strategi baru, bisa tantang timnas Vietnam U22 di SEA Games 2025. Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Timnas Indonesia U22 berpotensi diperkuat dua pemain naturalisasi tambahan, Delano dan Zylstra. Dan ini jelas tantangan besar bagi timnas Vietnam U22 di SEA Games 2025, lanjut Soha. Sejauh ini belum diketahui siapa lawan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Namun, berhubung keluar sebagai juara di ASEA Games 2025, skuad Garuda Muda dipastikan takkan satu grup dengan Thailand U22. Timnas Indonesia U22 dan Thailand U22 takkan satu grup karena berada di pot yang sama, pot 1. Kemungkinan besar, calon lawan timnas Indonesia U22 di fase grup adalah dua tim kuat lainnya seperti Vietnam U22 dan Malaysia U22. Sanggupkah Gerald van den Burg mengulangi pencapaian Indras Jafri dengan mengantarkan timnas Indonesia U22 merebut medali emas SEA Games 2025? Menarik untuk dinantikan. Mantan Dirtek PSSI optimis timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini masuk dalam era baru pasca hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Patrick dalam tugasnya akan dibantu dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Selain itu, ada Gerald van den Burg yang merupakan asisten dan nantinya akan menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Jordi Cruyff juga ditunjuk oleh PSSI sebagai penasehat teknis sebelum Dirtek baru hadir. Peter Huistra menjelaskan bahwa ini adalah salah satu cara untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini mereka sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi dan akan bertarung pada bulan ini. Perombakan ini jadi sinyal bahwa PSSI sedang dalam ambisi tinggi untuk bisa membawa timnas semakin baik. Dengan atau tanpa kami, kita, Indonesia, harus menuju ke level berikutnya, kata Peter Huistra.
Pelatih PSS Sleman ini melanjutkan, Indonesia adalah salah satu negara yang fanatik dengan sepak bola. Liga 1 saat ini semakin membaik dan sangat kompetitif di semua posisi. Tentunya, hal tersebut akan membuat pemain semakin terbiasa dengan atmosfer yang ketat. Ini jadi modal penting saat mereka bisa berada di timnas, dan tentunya, saat ini fokus utama adalah menjaga peluang ke Piala Dunia. Sepak bola sangat penting di sini, mereka terus bertumbuh. Saya yakin Indonesia akan menuju ke level berikutnya. Mereka sangat kompetitif sekarang. Punya peluang terbuka ke Pildun 2026. Ini adalah tanda yang bagus. Mari bertumbuh bersama. Lanjutnya. Huistra juga menyambut baik hadirnya Jordi Cruyff ke PSSI. Menurutnya, sosok tersebut akan berpengaruh banyak dan bisa membawa perubahan di timnas. Dia yakin, dengan pengalaman Jordi, banyak hal yang bisa dipersembahkan untuk Indonesia. Hadirnya banyak, sosok penting akan perlahan membawa dampak demi kemajuan sepak bola tanah air. Saya pikir Jordi juga punya ide yang sama dengan ayahnya. Jadi saya pikir akan bagus buat dia menasehati. Saya tidak tahu pasti apa artinya itu, penasehat teknik, berhubungan dengan di lapangan. Saya kira dia tidak banyak di lapangan. Saya rasa dia tidak akan sering berada di Indonesia. Sesuatu yang bagus ada orang yang punya pengetahuan sepak bola, ujarnya. Aturan baru sepak bola. Batas maksimal kiper, pegang bola 8 detik, verified round. Aturan baru sepak bola akan diterapkan untuk kiper demi mencegah penguluran waktu di lapangan. Para kiper kini punya batas waktu maksimal ketika memegang bola dalam situasi menit laga berjalan. Hal ini akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat. Dewan Asosiasi Sepak Bola Dunia, IFAB, dan FIFA melakukan pertemuan di Irlandia Utara, Sabtu, 1 Maret. Dalam agenda itu, mereka membahas sekaligus mengesahkan soal aturan baru, di mana para kiper dilarang untuk memegang bola lebih dari 8 detik. Lalu, jika para kiper melebihi batas waktu maksimal tersebut, tentu akan ada hukuman yang dijatuhkan, yakni tim lawan berhak mendapat sepak pojok. Wasit juga akan memperingatkan kiper dengan hitungan mundur 5 detik sebelum hukuman dijatuhkan. Menurut pemaparan BBC, aturan baru ini sudah diuji coba dalam lebih dari 400 laga di 3 kompetisi berbeda, salah satunya di Premier League 2, kompetisi untuk tim U21 Liga Inggris. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, mengungkap bahwa aturan ini berjalan dengan baik saat uji coba. Kami sudah menjalankan uji coba, dan uji coba tersebut berjalan dengan baik. Juga untuk para wasit, mereka bahkan tak banyak berikan aba-aba untuk sepak pojok ketika ada pelanggaran, ujar Matthias dikutip dari BBC. Informasi penting disajikan secara kronologis, aturan saat ini adalah kiper hanya boleh pegang bola selama 6 detik. Jika dilanggar, tim lawan dapat tendangan bebas tidak langsung. Namun, ada anggapan bahwa aturan ini jarang ditegakkan, sehingga perlu direvisi. FIFA dan IFAB berharap bahwa hal ini bisa mencegah penguluran waktu yang biasa dilakukan oleh kiper. Aturan baru ini direncanakan akan mulai diterapkan di seluruh kompetisi resmi saat Piala Dunia Antar Klub selama 14 Juni-13 Juli 2025 di Amerika Serikat. Lima pemain yang layak gantikan Sadil Ramdhani usai tak dipanggil Timnas Indonesia jelang lawan Australia. Sadil Ramdhani dikabarkan tak masuk proyeksi Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Hal itu diketahui dari wawancara terbaru Sadil. Saat ditanya media Malaysia, yakni Harimau Malaya, soal peluangnya membela Timnas Indonesia pada Maret 2025, Sadil Ramdhani menjawab singkat. Dia mengaku tidak ada pemanggilan itu. Menarik menantikan siapa sosok yang bisa gantikan peran Sadil Ramdhani di Timnas Indonesia saat melakoni 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 20 Maret. Berikut 5 pemain yang layak gantikan Sadil Ramdhani usai tak dipanggil Timnas Indonesia jelang lawan Australia. 1. Irfan Jaya. Salah satu pemain yang layak gantikan Sadil Ramdhani usai tak dipanggil Timnas Indonesia jelang lawan Australia adalah Irfan Jaya. Dia bermain di posisi yang sama seperti Sadil, yakni winger kiri. Irfan Jaya pun cukup diandalkan di Bali United. Dia sudah mentas di 24 pertandingan dengan berhasil membukukan 5 gol 4 assist. Di Timnas Indonesia,
Irfan Jaya pun sudah kumpulkan 22 caps dan catatkan 6 gol. 2. Rahmat Arjuna. Selanjutnya, ada Rahmat Arjuna. Pemain yang satu ini juga membela Bali United. Kiprahnya tak kalah manis di musim ini. Mentas di 22 pertandingan bersama Bali United, Rahmat Arjuna sudah mencatatkan 4 gol dan 2 assist. Andai dipanggil ke timnas Indonesia, ini jadi kesempatan pertamanya Mentas bersama skuad Garuda. 3. Witan Sulaiman. Di urutan ketiga, ada Witan Sulaiman. Dia jadi andalan di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Witan pun sudah mengumpulkan 46 caps di timnas Indonesia senior. Dari penampilannya itu, dia sudah mencatatkan 9 gol. 4. Raihan Hanan. Raihan Hanan berpotensi dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia. Lalu ada Raihan Hanan. Meski baru berusia 20 tahun, sosoknya sudah cukup diandalkan di Persija Jakarta. Terbukti, Raihan Hanan sudah mentas di 17 laga liga, 2024 sampai 2025 bersama Persija. Dari penampilannya itu, dia bisa mencetak 4 gol dan 1 assist. Tak ayal, sosoknya bisa turut dipertimbangkan. Raihan Hanan juga dipanggil membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia diandalkan Shin Tae-yong di 3 pertandingan fase grup melawan Filipina, Laos, dan Vietnam. Pejati, Stefano Lillipali. Terakhir, ada Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi ini terus tampil moncer bersama Borneo FC. Dia sudah mentas di 25 laga dalam berbagai kompetisi pada musim ini. Dari penampilannya, Lillipali membukukan 4 gol 6 assist. Lillipali sendiri sudah cukup lama tak membela timnas Indonesia. Dia terakhir kali memperkuat skuad Garuda saat agenda FIFA Matchday pada September 2023. Shin Tae-yong diisukan jadi pelatih ASEAN All-Star versus Manchester United pada Mei 2025 di Malaysia. Dikabarkan media Malaysia, New Straits Times, Manchester United memang dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba di Asia. Selain ke Malaysia, klub berjuluk Setan Merah itu juga diisukan bakal ke Hong Kong. Laga ASEAN All-Star versus Man United dikabarkan akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Laga ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025. Lawatan Man United ke Malaysia membuat mereka kembali ke negeri jiran setelah 16 tahun lamanya terakhir kali ke sana. Manchester United pun akan melawan tim ASEAN All-Stars. Pertandingan itu merupakan bagian dari perjalanan luar negeri mereka ke Malaysia dan Hong Kong, tulis New Straits Times yang mendapat informasi dari orang terpercaya, dikutip Senin, 3 Maret 2025. Man United akan terbang ke KL terlebih dahulu setelah pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris melawan Aston Villa pada 25 Mei, sambungnya. Mantan pemenang Liga Champions itu memiliki basis penggemar yang besar di Asia Tenggara dan bermain dengan tim ASEAN All-Star akan menarik penggemar dari seluruh wilayah. Ini akan menjadi suguhan yang luar biasa bagi para pencinta sepak bola. Lanjut tulisan tersebut. Shin Tae-yong pun dikabarkan akan melatih tim ASEAN All-Star. Peluang terwujudnya rumor itu tentu saja terbuka lebar. Pasalnya, Shin Tae-yong kini tengah dalam kondisi menganggur. Dia belum menangani tim manapun. Lagi usai dipecat PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025. Tentunya menarik menantikan kiprah ASEAN All-Stars jika benar ditangani Shin Tae-yong. Siapa sajakah pemain yang akan dipanggilnya untuk masuk skuad ASEAN All-Stars? Nama sejumlah pemain timnas Indonesia pun berpeluang masuk. Penyerang 44 tahun, Herman Jumafo, ingin dipanggil ke timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert siap bawa? Pernyataan mengejutkan disampaikan penyerang naturalisasi asal Kamerun, Herman Jumafo, setelah mengantarkan sang klub, Persiba Balikpapan, promosi ke Liga 2 musim depan. Legenda hidup PSPS Pekanbaru ini mengaku siap jika dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski sadar sudah tidak muda lagi, penyerang bertinggi badan 186 cm ini siap jika tenaganya dibutuhkan. Patrick Kluivert. Semua pesepak bola memiliki keinginan membela tim nasional. Jadi, kalau ada panggilan, saya akan meresponsnya dengan positif, kata top skor Liga 2 Indonesia 2008 sampai 2009. Saya paham, umur saya sudah tidak muda lagi untuk bersaing di level tertinggi. Namun, lewat kerja keras, saya optimistis bisa melakukannya. Lanjut penyerang berbadan besar ini. Bersama Persiba Balikpapan musim ini, Herman Jumafo mengemas 9 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Jumlah 9 gol masih lebih baik ketimbang penyerang timnas Indonesia lain.
Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol bersama Persis Solo. Ole Romeni baru mencetak 3 gol bareng FC Utrecht dan Oxford United. Sedangkan Ragnar Oratmangoen mengemas sebiji gol bersama FC Vidender. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga mumpuni dari segi kualitas. Karena itu, menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Ada peran besar Juventus, bek timnas Indonesia Maes Hilgers diincar Valencia. Juventus dikabarkan tertarik dengan bek Valencia, Christian Mosquera, untuk musim panas 2025. Sebagai gantinya, Valencia naksir dengan bek FC Twente dan timnas Indonesia, Maes Hilgers. Rumor ini berawal dari laporan Football Transfers yang menyebutkan Juventus ingin mendatangkan Mosquera dan bek Feyenoord, David Hanko, demi memperkuat lini pertahanan. Valencia membanderol Mosquera sebesar 30 juta euro. 516 miliar rupiah. Pemain berumur 20 tahun itu tampil 21 kali di La Liga musim ini dengan koleksi 5 kartu kuning. Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan yang mereka terima dari Hilgers dari FC Twente dalam pencarian mereka untuk pengganti, ujar Football Transfers. Permainan Hilgers mirip dengan Mosquera, namun Hilgers 3 tahun lebih tua. Ia telah menjalani musim yang fantastis bersama FC Twente dalam beberapa musim terakhir. Menurut data Sky Sports, pemain bertahan berusia 23 tahun itu memiliki kemiripan 100% dengan Mosquera. Dan karena itu, tampaknya menjadi penerus ideal bagi pemain muda internasional Spanyol itu, kata Football Transfer. Kedua pemain bertahan ini dianggap sebagai gabungan antara pemain bertahan dan pemain menang bertahan. Selain berpartisipasi aktif dalam pembangunan bola, Hilgers dan Mosquera juga sering terlibat dalam merebut bola. Sambungnya, harga Hilgers ditaksir hanya 11 juta euro, sekitar 189 miliar. Valencia bakal untung besar dengan menjual Mosquera dan mendatangkan Hilgers sebagai penerusnya. Tidak diketahui apakah FC Twente terbuka terhadap kepergian Hilgers yang kontraknya sampai pertengahan 2026 dan klub harus membuat keputusan tentang masa depannya. Imbuh Football Transfers. Hilgers bermain 15 kali untuk FC Twente di Liga Belanda, 7 kali di Europa League, dan 2 kali di kualifikasi Liga Champions musim ini. Ia absen dalam beberapa laga imbas cedera. Kiper keturunan Indonesia yang follow Instagram PSSI dipanggil ke Timnas U21 Belanda. Kiper yang disebut-sebut memiliki keturunan Timnas Indonesia, Danny van den Heuvel, dipanggil ke Timnas U21 Belanda. Danny van den Heuvel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI. Pelatih Timnas U21 Belanda, Michael Reiziger, telah mengumumkan skuad sementara untuk melawan Italia dan Rumania pada laga persahabatan pada Maret ini. Danny van den Heuvel masuk dalam skuad sementara tersebut. Kiper 21 tahun itu kini memperkuat klub kasta teratas Belgia bersama klub Brugge. Sebelumnya ia bermain untuk tim U21 Leeds United. Ia merupakan jebolan Akademi Ajax. Pemain kelahiran Delft, Belanda itu memang langganan memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Danny van den Heuvel pernah membela tim U15, U17, U19, U21 Belanda. Ia belum pernah menembus timnas senior Belanda. Saat memperkuat timnas U21 Belanda, Danny van den Heuvel baru bermain dalam 2 pertandingan dalam 2 laga persahabatan. Ia lebih banyak berada di bangku cadangan. Selain Danny van den Heuvel, ada 3 pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia juga dipanggil ke timnas U21 Belanda. Mereka ialah Ryan Flamingo, Ian Maatsen, dan Miljan Manhoef. Sementara itu, pelatih Michael Reiziger juga memanggil kiper lain yang akan menjadi pesaing Danny van den Heuvel. Mereka ialah Rom Jayden Owusu-Oduro, Robin Rofs, dan Calvin Ratzi. Rom Jayden Owusu-Oduro adalah kiper AZ Alkmaar. Robin Rofs memperkuat NEC Nijmegen. Untuk Calvin Ratzi membela Excelsior. Persaingan keempat kiper untuk menembus timnas U21 Belanda tentunya akan ketat. Kemungkinan salah satu akan tersisih. Kita tunggu saja siapakah kiper yang akan dipilih oleh Michael Reiziger. Pertandingan timnas U21 Belanda melawan Italia akan digelar pada 21 Maret 2025. Setelah itu, tim muda Oranje akan melawan Rumania pada 25 Maret 2025. Media Korea Selatan turut soroti aksi Elkan Baget yang tolak panggilan timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede, atau yang sering disapa Bung Harpa. Melalui akun YouTube pribadinya, Bung Harpa menjelaskan bahwa
Elkan Bagot hampir pasti tak bisa membela timnas Indonesia pada bulan Maret 2025. Sebagai informasi, tim asuhan Patrick Kluivert memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan ini. Kabar yang kurang menggembirakan, boleh dipastikan hampir pasti, dia, Elkan Bagot, tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, ujar Bung Harpa. Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil. Imbuhnya, Elkan Bagot sendiri dikabarkan sedang fokus untuk memperkuat klubnya yakni Blackpool. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola lainnya, Roni Pangemanan, alias Bung Ropan. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan. Kluivert ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia, apakah bisa memperkuat timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Tapi Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya, bukan berarti tidak ingin main, tapi sementara fokus di Blackpool. Ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak tampil di klub. Nanti mungkin berikutnya bisa ikut tampil di timnas Indonesia, tambahnya. Hal ini rupanya turut disoroti media asal Korea Selatan, Best 11. Bagot menolak dipanggil untuk pertandingan tandang Indonesia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia FIFA 2026 Grup C melawan Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 20 dan 25 Maret. Menurut media lokal, pelatih Kluivert secara pribadi menghubungi Bagot dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim nasional, tetapi dia menolaknya. Pembenaran Bagot adalah bahwa ia ingin fokus pada timnya dan meningkatkan kinerjanya. Ia berbicara tentang peningkatan keterampilannya lebih lanjut di Blackpool, tempat ia bermain saat ini. Akan tetapi, meski ia ingin membuat pelatih tim nasional baru itu terkesan, Bagot menepisnya dan menolaknya, tulis Best 11. Sementara itu, Best 11 menilai absennya Bagot bukan masalah besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki bek berkualitas lainnya, seperti contohnya adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, hingga Miss Hilgers. Di sisi lain, pelatih Kluivert beruntung memiliki banyak bek tengah bahkan tanpa Bagot. Kapten Jay Itzes, Jordi Amat, Miss Hilgers, dan Rizky Ridho semuanya diperkirakan akan bermain, tulis Best 11.